Bapak, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh bersekutu. Saat ini kami mau menyediakan hati kami, selidiki hati kami, ajar kami sehingga kami bisa makin mengenal, makin mengetahui apa kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini mari kita sama-sama belajar dari Alkitab. Kita tahu di bulan Desember biasanya kita belajar banyak tentang Maria, Yusuf, orang Majus, gembala. Tapi ada dua tokoh yang hidupnya hampir bersamaan. Hampir bersamaan, artinya ada di Lukas 1 dan mereka pun saling bertemu, yaitu Elisabet dan Maria. Hari ini kita akan belajar dari kehidupan Zakaria dan Elisabet yang ada di Lukas 1 ayat 5 sampai 24 dan ayat 39 sampai 80. Ayatnya banyak tapi kita akan ambil beberapa ayat saja. Oke. Poin pertama yang kita belajar dari Zakaria dan Elisabet adalah hidup benar dan taat segala perintah dan ketetapan Tuhan. Oke, belum ya? Ya. Hidup benar dan taat segala perintah dan ketetapan Tuhan. Kita lihat di Lukas 1 ayat 5 sampai 6 dikatakan, pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Kita tahu Zakaria dan Elisabet adalah orang tua dari Yohanes Pembaptis. Dan pelajaran yang kita pelajari dari kedua tokoh ini adalah mereka hidup benar dan taat segala perintah Tuhan. Kenapa mereka bisa hidup benar? Kita bisa lihat bulan lalu di bulan November ada tema sepanjang bulan itu tentang keluarga. Kalau kita pelajari lebih detail lagi, kita lihat bahwa Zakaria itu adalah seorang imam. Dan Elisabet istrinya itu adalah berasal dari keturunan Harun. Artinya dia berasal dari keluarga yang memang sudah dari kecil diajar untuk mengenal Tuhan. Untuk hidup benar, untuk taat pada perintah Tuhan. Dari sini kita lihat bagaimana peran keluarga, ayah ibu menghasilkan keturunan berikutnya yang hidup benar dan taat pada firman Tuhan. Tapi ada hal yang kita pelajari dari kedua orang ini. Kenapa mereka memiliki hidup benar dan taat? Karena dalam kehidupan setiap orang, kehidupan kita pun ada rencana Tuhan, ada rancangan Tuhan. Tidak mungkin rencana Tuhan, rancangan Tuhan terjadi dalam hidup kita kalau kita nggak hidup benar, taat pada perintah Tuhan, sesuai ketetapan Tuhan. Tidak mungkin. Apa sebenarnya rancangan Tuhan buat kehidupan Zakaria dan Elisabet? Kita bisa lihat di sini. Lukas 1 ayat 15 sampai 17. Saya bacakan. Lukas 1 ayat 15 sampai 17. Sebab ia, yaitu Yohanes, akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minum keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan buat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Kenapa Tuhan mau memakai Zakaria dan Elisabet? Karena ada rancangan yang indah. Problemnya rancangan itu bukan dari muda. Baru digenapi Tuhan di usia lanjutnya. Tapi Tuhan mau pakai mereka, kenapa? Karena mereka punya hidup yang benar, hidup yang taat pada segala perintah Tuhan. Dari poin pertama ini kita belajar sama-sama. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian ingin rancangan Tuhan, rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita, pertama, hiduplah benar. Taat pada perintah Tuhan. Kenapa?
bukan untuk mengejar berkat, tapi karena Tuhan Yesus telah menebus kita. Itu alasan pertama, kita telah ditebus dan saatnya sekarang kita hidup sesuai dengan kehendak penebus kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita hidup benar, kenapa? Karena kita mau menjalankan rancangan Allah. Rencana Allah dalam kehidupan kita. Problemnya adalah, kapan rancangan itu terjadi, berbeda setiap orang. Ada yang berliku-liku, ada yang garis lurus, ada yang langsung menanjak, ada yang naik turun. Nah, kebetulan yang kita lihat Zakaria dan Elizabeth, Tuhan menggenapi rancangan itu pada usia tuanya. Jadi dari muda dia melayani sebagai imam dalam suku Lewi. Tuhan belum kasih lihat apa sebenarnya hidup mereka. Rancangannya apa? Kita lihat poin kedua. Di poin kedua ini kita belajar bahwa hidup benar dan taat tidak menjamin hidup yang dipenuhi keberhasilan dan kebahagiaan. Hidup benar dan taat tidak menjamin hidup yang dipenuhi keberhasilan dan kebahagiaan. Kenapa saya bisa bilang begini? Kita lihat. Lukas 1 ayat 7. Tetapi mereka tidak punya anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Lanjut umur. Diperkirakan mungkin usianya udah 60 menjelang 70. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tidak punya anak, dan kalau Bapak Ibu tahu di zaman itu kalau orang mandul, kalau seorang wanita mandul, bisa juga kalau suaminya mandul, itu merupakan suatu hal yang menjadi aib. Di Ulangan 7 ayat 14 dikatakan begini, engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Ayat ini menggambarkan bahwa diberkati berarti tidak mandul. Jadi ada asumsi, persepsi, pemikiran pada zaman itu kalau seorang wanita mandul, tidak punya anak, maka itu dicemooh. Kalau Bapak Ibu baca lebih detail lagi, mandul itu dalam bahasa Inggrisnya barren, artinya adalah gagal menghasilkan, tidak subur dan tidak produktif. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu hidup sekarang ini sudah benar, taat sama perintah Tuhan, tapi masih aja mengalami tidak subur, tidak produktif, usaha bermasalah, pekerjaan bermasalah, pendidikan naik turun, ada banyak masalah yang dapat. Itu bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin lakukan. Kalau kita menghadapi masalah sehingga hidup kita benar, taat, tapi tidak ada keberhasilan, tidak kebahagiaan, jangan tanya Tuhan kenapa. Jangan tanya Tuhan kenapa, tapi tanyakan Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Ingat bahwa ketika Bapak Ibu Saudara sekalian mendapatkan satu masalah, menghadapi suatu problem, tantangan, dan ketika saudara sudah melewati, Bapak bisa, Ibu Saudara bisa jadi berkat lewat itu. Bisa menyaksikan bagaimana Tuhan menolong. Nah, begitu juga Zakaria dan Elizabeth. Mereka sampai usia tua tidak punya anak. Tapi akhirnya Tuhan jawab di usia tua. Jadi dari pelajaran kedua ini kita mau sama-sama belajar. Kalau sampai saat ini Bapak Ibu udah hidup benar, taat, punya doa waktu yang teratur, baca renungan tiap hari, tapi Tuhan belum menjawab doa Bapak Ibu sekalian, ingat, itu tidak menjamin. Pasti ada sesuatu. Kita lihat dulu bagaimana kondisi sebenarnya Elizabeth, supaya Bapak Ibu tahu kondisi seperti apa. Kita lihat 1 Samuel 1 ayat 7 dan 10. Orang yang mandul dikatakan di 1 Samuel 1 ayat 70 itu seperti yang dialami oleh Hana. Hana ini adalah ibu dari Samuel. Saya bacakan. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ayat 10, dan dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ini sekelumit ayat bercerita tentang bagaimana Hana, ibu Samuel waktu itu mandul. Dia adalah istri pertama. Tapi karena dia mandul, Elkana mengambil istri kedua, yaitu Penina. Dan kita bisa lihat di sini, istri keduanya menyakiti hati Hana, dia sampai menangis, hatinya pedih, itu yang dialami. Mungkin saat ini Bapak Ibu mengalami kepedihan, sakit hati, kenapa? Mungkin usaha yang dijalankan bangkrut, pekerjaan yang udah sampai titik tertentu, sampai posisi tertentu, tapi kemudian karena masalah di perusahaan sehingga akhirnya kita harus tidak bisa kerja lagi. Ingat, semua kepedihan
Tuhan bisa pakai untuk membentuk kita. Ada kejadian lain juga di kejadian 16 ayat 4 sampai 5. Ini cerita tentang Sarah. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya, Sarah. Ini juga sama. Kalau tadi Hana, ini tentang Sarah. Ketika Sarah mandul, Abraham mengambil inisiatif untuk memperistri Hagar. Diizinkan, Sarah mengizinkan awalnya, ambillah hamba saya. Tapi setelah Hagar, hamba Sarah itu mengandung, lihat kalimat ini. Ia memandang rendah akan nyonyanya Sarah. Kalau saat-saat ini Bapak, Ibu, Saudara sekalian punya masalah, sehingga dianggap rendah oleh orang lain. Kenapa? Karena kita tidak berhasil, kalau kita tidak produktif, kalau kita tidak mempunyai prestasi apa-apa. Jangan patah hati, jangan patah semangat. Kenapa? Itu mungkin bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Kalau Bapak lihat lebih lengkap lagi kisah Zakaria dan Elizabeth, akhirnya Tuhan jawab. Kita lihat di poin ketiga. Jawaban doa sesuai dengan kehendak Allah dan ketetapan waktu Allah. Ketetapan waktu Allah. Kita lihat di Lukas 1 ayat 13. Dikatakan begini. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Akhirnya Zakaria doanya dijawab. Saya yakin Zakaria sama Elizabeth sudah berdoa terus menerus sampai usia lanjut, sampai mungkin akhirnya sudah saya nggak berdoa lagi. Kenapa? Mungkin memang harus nggak punya anak. Tapi Tuhan akhirnya jawab. Jawabnya kapan? Di usia tua. Artinya apa? Perlu masa tunggu yang jauh. Kalau Bapak Ibu belajar sama-sama, jawaban doa itu ada 3. Ya, kita minta Tuhan langsung kasih. Ada juga nomor 2, tidak. Kenapa? Mungkin permintaan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ada yang ketiga, tunggu. Nah ini yang paling berat. Kalau kita lihat masa waktu tunggu Zakaria dan Elizabeth ini panjang sekali. Dia pasti udah berdoa dari muda, kemudian sampai usia tua, baru dapat anak di usia tua. Jadi kalau Bapak Ibu sedang berdoa dan belum dapat jawaban, ingat, tunggu. Waktu tunggu itu merupakan waktu pembentukan Tuhan buat kita. Apakah kita tetap setia, tetap percaya? Apakah kita sudah pasrah dan akhirnya mengandalkan kemampuan kita sendiri? Ingat, di dalam doa Bapa kami diajarkan, Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini kalimat yang gak gampang, jadilah kehendakmu di bumi surga. Seringkali kita maunya apa? Mau-maunya kita. Kita berdoa, kehendak kita yang jadi. Tapi bisa gak kita berdoa seperti ini? Jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Dan kalau Tuhan bilang tunggu, kita taat. Kita percaya, tetap berharap. Itu pelajaran ketiga, bahwa jawaban doa itu sesuai dengan kehendak Allah dan ketetapan waktu Allah, bukan waktu kita. Waktu Allah dan waktu kita beda. Kita lihat pelajaran ketiga dari Zakaria dan Elizabeth. Dari pelajaran keempat ini kita belajar adalah jawaban doa yang lama itu, yang lama tidak dijawab bisa mendatangkan ketidakpercayaan dan keraguan. Ketika Zakaria dikunjungi oleh malaikat Tuhan, ketika dia melayani di bait Allah, lihat jawabannya. Lukas 1 ayat 18 dan 20, saya bacakan. Lukas 1 ayat 18 berkata begini, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ayat 20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Yaitu ketika Elizabeth melahirkan. Karena engkau tidak percaya dan akan perkataanku dan yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saya mau sampaikan di dalam pelajaran keempat ini bahwa normal saja. Kalau kita dalam masa tunggu kita, kita kadang-kadang timbul ketidakpercayaan dan keraguan. Tapi dari pelajaran Alkitab yang kita hari ini, kita belajar dari Zakaria. Tetap percaya,
jangan ragu. Kenapa? Efeknya cukup berat. Kalau Bapak Ibu lihat, Zakaria itu dibilang bisu. Kenapa? Karena tidak percaya. Bisunya berapa lama? 9 bulan. Jadi kalau dia ngomong, dia mesti pakai apa? Pakai, saya nggak tahu waktu itu udah kertas atau belum, ada kertas, dia mesti tulis di kertas atau tulis di batu. Saya mau ini, mau makan ini. Nggak bisa. Kenapa? Karena tidak percaya. Kalau Bapak Ibu lihat, tadi saya sudah sampaikan tentang Abram dan Sarah. Karena Abram dijanjikan Tuhan bahwa dia akan punya anak. Dia mengambil inisiatif sendiri, tidak menunggu waktunya Tuhan. Sarah mandul, akhirnya dia mengambil istri, siapa? Hagar. Hagar punya anak dari Abram, Ismail. Kemudian akhirnya kita tahu, Sarah akhirnya punya anak, Ishak. Ishak keturunan siapa? Bangsa Israel. Ismail keturunannya siapa? Bangsa Arab. Kalau Bapak Ibu tahu sampai sekarang, bangsa Arab dan bangsa Israel selalu ribut, selalu perang. Kenapa? Ini adalah buah dari apa? Buah dari kenapa? Ketika Abraham tidak percaya, dia tidak ragu, dia mengambil inisiatif sendiri. Siapa tahu yang Tuhan janjikan lewat hamba istri saya, bukan dari istri saya. Efeknya apa? Sampai saat ini masih perang. Itu yang saya mau sampaikan sini di pelajaran keempat. Bahwa mungkin Bapak Ibu sedang berdoa dan Tuhan belum kasih jawaban. Jangan sampai tidak percaya sama Tuhan lagi. Jangan sampai kita ragu. Tetap percaya, tetap kuat. Dan yang perlu saya sampaikan sini. Ada satu ayat di Daniel 3 tentang Sadra, Mesak, dan Abednego. Yaitu ketika mereka karena harus diperintahkan untuk menyembah patung, mereka menolak, mereka dibawa ke dapur perapian. Kalau Bapak Ibu baca lebih detail akan dipelajari di situ bahwa mereka berkata begini. Mereka minta supaya mereka dilepaskan. Tapi ada satu ayat yang buat saya itu peneguhan. Kalaupun mereka bilang, kalaupun mereka tidak dilepaskan dari dapur api, mereka tidak diselamatkan, mereka harus mati, mereka tetap taat pada perintah Tuhan. Saya mau tantang Bapak Ibu sekalian. Kalaupun sampai saat ini Bapak Ibu belum terima jawaban doa, pergumulan Bapak Ibu masih terus ada, belum ada istilahnya, belum ada cercah harapan gitu. Masalah demi masalah, ingat, percaya terus. Kenapa? Apapun yang terjadi dalam hidup kita pasti ada rencana Tuhan. Ada rancangan Tuhan yang indah. Indahnya itu nggak di tengah-tengah, indah tuh di akhir. Bahkan Sadra, Mesak, Abednego bilang, kalaupun mereka harus mati, karena Tuhan tidak lepaskan mereka di dapur api, mereka tetap taat. Itu harus komitmen kita. Nah, dari sini kita sama-sama belajar bagaimana kehidupan Zakaria dan Elisabet. Kita pelajari yang terakhir. Pelajaran kelima adalah tentang menjadi berkat dan sahabat yang menguatkan. Kita tahu akhirnya Elisabet mengandung dan berita malaikat Gabriel yang menyampaikan berita kepada Zakaria adalah malaikat yang sama yang menyampaikan berita kelahiran Yesus Kristus kepada Maria. Kita lihat di Lukas 1 ayat 39, 42 sampai 56. Saya baca. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Lalu Elisabet berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Ayat 56, dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet. Diperkirakan di bulan kelima atau keenam, Maria mendengarkan kabar bahwa dia akan mengandung dan dia datang ke tempat Elisabet. Dari hal peristiwa ini kita belajar dari Elisabet bahwa ketika Maria datang, dia tentu berbahagia ya. Kenapa? Karena di masa tuanya dia bisa mengandung dan akan melahirkan. Di bulan ke-6-nya orang datang, dia menjadi berkat buat orang. Dia udah diberkati dengan kandungannya di masa tuanya yang merupakan suatu anugerah Tuhan. Susah sekali orang menjelang usia 60-70 harus mengandung. Tapi Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih anugerah. Dikatakan ini diberkatilah. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati, jadilah berkat buat orang lain. Ada istilahnya diberkati untuk memberkati. Itu yang Elisabet lakukan. Kalau Bapak Ibu sudah diberkati, berkatilah orang lain. Dan kita juga belajar satu hal di sini. Bukanlah suatu hal yang
mendadak atau tidak sengaja Maria datang. Mungkin ibu-ibu, saudara-saudara yang sudah punya anak, pernah merasakan bahwa ketika udah masuk trimester 2 di bulan ke-6 sampai bulan ke-9 itu merupakan masa perjuangan yang berat. Kenapa? Bayi di janin sudah makin besar, tubuh makin berat, kaki bengkak, bikin apa-apa susah. Tuhan kirim siapa? Maria. Perkiraannya di sekitar bulan 5, bulan 6, Maria datang, dia membantu Elizabeth di usia hamil tuanya antara 6 sampai 9 bulan. Bantu apa? Kita tahu pasti kan kalau Elizabeth dia menyediakan makanan buat suaminya. Apalagi di usia tua yang kita tahu kalau Bapak Ibu belajar tentang kedokteran adalah punya resiko yang tinggi sekali untuk seorang yang usia tua di atas 40-50 untuk punya anak. Tuhan kirim siapa? Maria. Kita lihat ayat 56. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama Elizabeth. Maria membantu Elizabeth di masa hamil tuanya. Tapi saya tahu juga bahwa di dalam 3 bulan itu gak mungkin kan dia cuma bantu. Pasti ada semacam penguatan dari Elizabeth kepada Maria. Sedikit tentang Maria. Maria sebelum datang ke rumah Elizabeth, dia baru saja dapat kabar yang mengagetkan. Usia Maria diperkirakan sekitar 15, 16 atau 17 tahun. Tiba-tiba malaikat Gabriel datang. Dia bilang apa? Diberkatilah, engkau akan punya anak. Elizabeth yang udah tua, gak mungkin punya anak, tiba-tiba punya anak. Yang ini satu lagi, masih muda, belum punya suami, baru tunangan, tiba-tiba punya anak. Kalau Elizabeth mengandung, orang bahagia. Kenapa? Itu part dari keluarga, punya anak. Kalau Maria belum punya suami, punya anak. Pergumulannya bagaimana gitu. Kalau zaman sekarang mungkin ada budaya sekarang kadang-kadang orang nggak tahu. Budaya itu Maria bisa dirajam. Kenapa? Dianggap dia berzina. Saya tahu ini adalah inisiatif Tuhan untuk mendorong Maria datang ke Elizabeth untuk dikuatkan. 3 bulan adalah masa bagaimana Maria dikuatkan bahwa dia harus jalani itu semua. Bayangkan ya, Maria baru datang ketemu Elizabeth. Elizabeth langsung tahu bahwa yang dikandung Maria itu Tuhannya. Yang akan dilayani oleh anaknya yang dikandung. Itu merupakan penguatan. Nah, buat Bapak Ibu sekalian di masa pandemi ini banyak permasalahan pasti. Tapi ketika kita diberkati, jadilah berkat buat orang lain. Dan jadilah sahabat yang menguatkan. Seperti Elizabeth yang menguatkan Maria yang sedang masa 3 bulan, kalau mungkin Bapak Ibu yang pernah mengandung, 3 bulan itu bulan ketiga udah kelihatan sebenarnya. Bayangin Maria belum punya suami, tiba-tiba mengandung, orang bisa mencibir dan bisa membunuh. Tapi saya mau sampaikan di sini, ada penguatan dari Elizabeth yang telah diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan. Di akhir dari renungan ini, kita mau ulang lagi sekali. Apa yang kita pelajari dari Zakaria dan Elizabeth? Yang pertama, ya, hidup benar dan taat segala perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan. Kenapa alasannya? Karena kita sudah diselamatkan dan kita tahu kalau kita hidup benar dan taat pada perintah Tuhan akan ada sesuatu yang di depan, yaitu rancangan Tuhan, rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita belajar bahwa hidup benar dan taat tidak menjamin hidup kita dipenuhi keberhasilan dan kebahagiaan. Kalau Bapak Ibu udah taat, udah ikut perintah Tuhan, tapi kehidupan Ibu Bapak Ibu masih banyak masalah di keluarga, di pekerjaan, di usaha, dengan orang tua, dengan anak. Ingat, itu merupakan masa pembentukan. Tidak otomatis kita hidup benar, kita selalu diberkati. Kalaupun kita menghadapi masalah, itu merupakan cara Tuhan untuk kita. Jangan tanyakan pada Tuhan, kenapa Tuhan saya alami yang buruk-buruk ini? Tapi tanyakan Tuhan, apa yang engkau ingin aku lakukan di dalam masalah pergumulan saya ini? Yang ketiga kita belajar, jawaban doa yang sesuai dengan kehendak Allah dan ketetapan waktu Allah. Ingat, waktu Allah bukan waktu kita. Kalau kita disuruh tunggu, sabar. Sabar. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Dan jawaban doa yang lama seringkali membuat kita tidak percaya, sehingga kita ragu-ragu. Jangan. Zakaria tidak percaya, bisu. Abraham meragukan kehendak Allah, akibatnya keturunannya itu berantem. Walaupun dia keturunan dari yang sama. Ishak, bayangan, Ismail, keturunan Arab,
Ishak keturunan Israel berantem sampai sekarang. Kenapa? Karena ketidakpercayaan, karena keraguan dari Abraham. Dan yang terakhir, menjadi berkat dan sahabat yang menguatkan. Ketika Bapak Ibu Saudara sudah diberkati, jadilah berkat buat orang lain, jadilah sahabat yang menguatkan. Seperti Elizabeth memberkati Maria, menguatkan Maria di tengah pergumulan dia untuk mengandung tapi tidak ada suami. Ingat di ayat itu Yusuf belum menyampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab. Tidak. Demikian adalah firman Tuhan, pelajaran kita yang kita belajar dari Zakaria Elizabeth. Saya undang song leader singer untuk maju depan. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Jawaban Hidupku. Nyanyikan lagu dengan sepenuh hati. Jawaban doa kita sesuai dengan doa. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Tuhan, kami banyak belajar dari firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari kehidupan Zakaria dan Elizabeth. Bagaimana dia hidup benar, dia hidup taat. Tapi sepanjang sampai dia usia tua, dia belum dikaruniai anak. Itu merupakan masa tunggu yang panjang. Tapi kami tahu Tuhan, dalam kehidupan kami ada rancangan terbaik yang Tuhan punya. Mungkin kami tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini. Pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami, hubungan dalam keluarga kami. Mungkin banyak yang tidak benar, banyak yang berantakan, banyak yang punya masalah, banyak tantangan. Tapi buat kami tetap Tuhan, tetap percaya, jangan buat kami tetap mengandalkan-Mu Tuhan. Karena kami tahu waktu kami bukan waktu. Kami mau ambil komitmen bahwa ketika kami berdoa, kami akan tetap menunggu jawabannya. Kami berserah padamu, karena Engkaulah jawaban hidup kami. Rencana-Mu atas kami ada yang terbaik buat kami. Dan ketika kami tahu jawaban doa kami dan kami melihat jawaban doa dan kami mau memberkati orang lain. Kalau kami telah diberkati sampai saat ini, Bapak, kami mau juga memberkati orang lain. Menjadi sahabat yang menguatkan buat teman-teman kami yang mungkin masih dalam bermasalah. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara sampai saat ini, tapi kami tahu Roh Kudus berbicara terus dalam hati setiap Bapak Ibu Saudara yang belajar bersama-sama pada malam ini. Jadikan kami seperti Elizabeth yang memberkati orang lain, menguatkan orang lain. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami pelajari menjadi rema, karena kami tahu Engkau mau mendidik kami, Engkau membentuk kami, sehingga dalam kehidupan kami, nama-Mu saja dipemuliakan.
Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Terima kasih untuk kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.